Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada hari ini, akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Dinda dari Ulu Jami Jakarta. Beliau menanyakan hukum sholat di rumah non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya seorang ibu dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat orang Nasrani. Saya dibolehkan beribadah, tapi apakah ibadah saya diterima karena saya sholat di rumahnya orang Nasrani? Pertanyaan dari Ibu Dinda. Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Quraish Shihab menjelaskan tidak ada larangan sholat di rumah non-muslim selama tempat sholat yang digunakan tidak ada najis atau tidak najis, dan tidak ada juga di sekitar tempat sholat itu salib atau patung yang dijadikan simbol yang mengandung kesan syirik atau mempersekutukan Tuhan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Umar bin Khattab berkata kepada penganut agama Kristen bahwa kami tidak masuk gereja kalian, yakni untuk sholat, disebabkan karena adanya patung-patung. Sebab Nabi yang lain, Ibnu Abbas, juga sholat di tempat suci orang Kristen, kecuali kalau di sekitar tempat sholatnya ada patung-patung yang mengesankan syirik. Memang sholat hendaknya dilakukan pada waktunya, suci badan pelaku, suci pakaian, dan suci tempatnya dari najis, dan dalam keadaan aurat tertutup. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Quraish Shihab tentang hukum sholat di rumahnya seseorang non-muslim. Jadi menurut beliau sah dan bisa sholat di tempat orang non-muslim karena memang bekerja di rumahnya. Akan tapi yang penting syarat-syarat sholatnya itu terpenuhi, dan diusahakan di tempat sholatnya tidak ada salib atau simbol yang disembah oleh seorang non-muslim. Jadi yang penting syaratnya suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis, dan seterusnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mega dari Pondok Gede. Beliau menanyakan tentang sholat istikharah untuk meyakinkan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sejatinya sholat istikharah adalah sholat yang bisa membantu kita dalam menentukan pilihan di antara dua pilihan. Akan tetapi kalau kita punya calon suami, dan untuk meyakinkan apakah dia sudah tepat untuk saya, apakah boleh saya melakukan salat istikharah? Pak Ustadz, tolong dijelaskan. Profesor Dr. Ki Haji Muhammad Quraish Shihab menjelaskan Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita melakukan salat istikharah dalam segala persoalan hidup yang belum ada tuntunan agama yang berkaitan dengan persoalan itu. Jadi istikharah tidak dilakukan setelah adanya ketetapan atau tuntunan Allah. Istikharah dianjurkan dalam rangka kiranya Allah memilihkan apa yang terbaik di antara dua atau lebih alternatif yang sedang dihadapi. Misalnya untuk kasus Anda adalah memilihkan antara si A atau si B sebagai pasangan terbaik.
Istikharah pada hakikatnya adalah doa kiranya Allah mempermudah bagi yang bersangkutan jalan guna meraih yang terbaik untuk menutup jalan terjadinya sesuatu yang buruk. Istikharah dilakukan dengan sholat 2 rakaat sunnah sebagaimana lazimnya sholat. Lalu berdoa misalnya dengan berucap sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lainnya, yaitu berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fa aqdirhu wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu syarran li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifni anhu wasrifhu anni wa aqdir li al khaira haitsu kana thumma radini bihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku memohon pilihan-Mu yang terbaik untukku berdasarkan pengetahuan-Mu, serta memohon kekuatan berdasarkan kekuatan-Mu, dan mengharap juga anugerah-Mu yang agung, karena Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau Maha mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkau Maha mengetahui semua yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini baik untukku, menyangkut agama, dunia, dan kesudahanku, maka wujudkanlah. Sedang bila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk untukku, menyangkut agama, dunia, dan kesudahanku, maka jauhkanlah dariku dan jauhkan aku darinya. Dan takdirlah untukku yang terbaik dimanapun dia berada, serta jadikan untukku dengannya tiada kekuatan untuk meraih manfaat, tidak juga untuk menampik madarat kecuali bersumber dari Engkau yang Maha Agung. Jadi doa ini dipanjatkan sambil menyebut atau menghadirkan dalam benak persoalan yang dihadapi. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Quraish Shihab tentang sholat istikharah, menentukan beberapa pilihan yang terbaik yang masih kita ragukan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.